salah satu dari banyak organisasi kelautan, tapi penjaga laut ini justru adalah wadah relawan gitu Pak. Jadi tempatnya teman-teman secara individu ataupun kelompok, komunitas bisa bergabung. Jadi kalau saya bisa ibaratkan penjaga laut itu semangat. Dengan adanya penjaga laut dan orang-orang muda ini, kita bisa bikin sesuatu yang mungkin lingkupnya kecil, tapi efeknya radikal gitu buat masyarakat. Kita yakin bisa, kita pasti bisa. Sahabat Weekend, kita ketemu lagi dalam bincang-bincang santai kita. Kita tahu bahwa Indonesia itu negara maritim. Luas daratan dan luas lautan itu lebih besar lautan. Dan kekayaan alam terbesar kita justru ada di lautan. Dan bahkan para pendahulu bangsa kita mengatakan laut adalah penghubung antara daratan-daratan yang ada. Oleh karenanya, laut harus kita jaga. Nah, siapa penjaga laut itu? Nih, saya sudah menghadirkan penjaga laut Yolanda Faride. Ya, Mbak Yolanda Faride, selamat datang nih. Iya, di Studio Weekend. Wah, senang sekali bisa hadir di Studio Weekend. Terima kasih Pak atas undangannya. Ini saya culik nih. Kalau nggak ada G20 nggak nyampe sini ya. Iya betul. Ya. Mbak Yola. Ya. Mbak Yola nih kenapa kok tiba-tiba jadi penjaga laut? Ceritanya gimana nih? Iya, jadi kalau ditarik mundur ceritanya nih Pak, 3 tahun lalu itu saya bergabung di salah satu gerakan peduli kelautan juga, namanya Pandu Laut gitu. 3 tahun lalu itu saya pindah dari Bandung ke Jakarta, bekerja di Pandu Laut Nusantara ini salah satu gerakan yang diinisiasi langsung oleh Ibu Susi Pujiastuti saat itu waktu masih menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan begitu. Nah, setelah itu akhirnya bekerja langsung di bawah supervisi Abang Bustar selaku CEO Yayasan Ekonusa dan mengordinir relawan-relawan penjaga laut begitu. Jadi lumayan ada bayangannya lah kalau memobilisasi anak-anak muda seluruh Indonesia. Kebayang bikin kegiatan misalnya di banyak titik di seluruh Indonesia. Waktu itu 3 tahun lalu kita bikin bersih pantai di banyak di sepanjang pesisir di pantai Indonesia begitu. Nah dari situ akhirnya Bang Bustar ajak untuk mau nggak kita sama-sama koordinir teman-teman relawan dari penjaga laut begitu. Tapi masih dalam dukungan dan asuhan dari kawan-kawan Yayasan Ekonusa. Ekonusa begitu. Ya. Nah mulai ya dari pekerjaan lama-lama itu jadi sesuatu yang itu harus dijalanin pakai hati sih. Kalau nggak pakai hati kita jadi nggak senang hati gitu ya Pak. Ya, jadi penjaga laut ini harus diawali dengan penjaga hati. Iya betul. Ya betul. Iya betul ya. Ya. Nah, kenapa kok tertarik nih jaga laut nih? Ada background apa dulu waktu kecil? Pernah kecemplung laut atau gimana gitu? Sebenarnya sih nggak ada sih Pak. Kalau background kelautan dan perikanan, saya aja sebenarnya bertahun-tahun malah baru 2019 kayaknya saya baru belajar berenang. Oh, gitu? Itu juga gara-gara ada office gathering waktu itu 3 tahun lalu. Karena mau snorkeling nih saya harus bisa belajar berenang nih gitu. Oh gitu. Tapi justru waktu 3 tahun lalu awalnya itu cuma pekerjaan, tapi karena waktu 3 tahun lalu itu saya belajar ngelola media sosialnya Pandu Laut Nusantara, banyak-banyak baca artikel, akhirnya mengerti kalau benar-benar memang masa depannya bangsa kita bergantung pada pelestarian laut gitu. Jadi dari situ saya mulai mengerti ini nggak bisa cuma pekerjaan. Kalau kita anggap ini cuma pekerjaan, akhirnya jadi nanti banyak ngeluhnya gitu. Tapi kalau ini jadiin sesuatu yang passion, jadi benar-benar menimbulkan kepedulian kita, karena susah juga kalau kita mau menimbulkan kepedulian orang tapi kitanya sendiri
belum percaya kalau laut itu masa depan bangsa. Susah kalau kita mau yakinkan banyak orang tentang itu kan Pak. Jadi mulai tumbuh dari situ, awalnya ini cuma pekerjaan tapi jadi sesuatu yang harus digeluti pakai hati. Ada background pendidikan? Background pendidikan sebenarnya saya dari sastra Inggris. Sastra Inggris. Jauh sekali, rata-rata orang-orang memang kalau tanya, Mbak Yola dari mana jurusan sastra Inggris gitu. Tapi saya percaya 3 tahun lalu juga saya mulai menyadari kalau ternyata ya kita nggak perlu jadi marine expert, nggak perlu jadi pakar lingkungan dulu baru kita belajar jaga laut. Ternyata anak sastra Inggris, anak jurusan yang mungkin jauh kaitannya dari sektor perikanan dan kelautan bisa juga kita artinya background pendidikan tidak menjadi dasar dalam arti untuk menekuni sesuatu. Ya, betul. Jadi lagi-lagi penjaga hati kan? Iya, lagi penjaga hati. panggilan jiwa gitu ya. Atau karena asalnya dari mana? Dari orang tua dari Sangeta Laut, Pak. Sangeta Laut. Iya, mungkin karena darah itu juga. Iya, mungkin karena nenek moyangku seorang pelaut. Laut. Iya. Iya, Pak. Ada darah mengalir dari Sangeta Laut nih, jaga lautnya. Iya, kebetulan papa waktu semasa hidupnya memang pelaut. Gitu. Jadi ya mulai banyak cerita-cerita juga tentang aktivitasnya selama di walaupun baru bisa renang tahun 2019. Iya. Nah, di penjaga laut ini apa sih yang mau dikerjakan? Ya, penjaga laut ini sebenarnya kita bukan salah satu dari banyak organisasi kelautan, tapi penjaga laut ini justru adalah wadah relawan gitu Pak. Jadi tempatnya teman-teman secara individu ataupun kelompok, komunitas bisa bergabung. Jadi kalau saya bisa ibaratkan penjaga laut itu semangat yang menempel gitu. Jadi bukan organisasi yang eksklusif, kelompok yang eksklusif, orang tetap harus daftar dulu supaya kita tetap bisa rapih kan Pak. Nah cuma tidak eksklusif, tidak menutup diri sama banyak organisasi, kita juga mau rangkul lebih banyak organisasi di Jakarta. Kita engage dengan komunitas-komunitas kepemudaan yang mungkin warnanya lebih agamis mungkin gitu. Kita engage dengan teman-teman dari pemuda Katolik, teman-teman himpunan dari mahasiswa Muslim Indonesia gitu. Terus teman-teman dari gerakan mahasiswa Kristen Indonesia juga kita engage gitu. Teman-teman pramuka juga kita engage untuk bergabung sebagai penjaga laut begitu. Jadi bukan gerakan yang eksklusif, semua bisa gabung dan semua bisa klaim aku penjaga laut. Begitu Pak. Mungkin namanya agak mengerikan. Tapi ya sebenarnya penjaga laut itu adalah semangat. Semangat. Ya. Kenapa ya laut harus dijaga? Kenapa laut harus dijaga? Karena tadi menyambung yang tadi Bapak bilang, luasan lautnya sendiri, luasan perairannya sendiri lebih besar, lebih luas daripada luasan daratannya. Berarti kan ada banyak, bukan cuma masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada laut. Berarti kan kita juga menggantungkan hidupnya pada laut. Jadi kalau saya bisa bilang faktanya kelautan kita, sektor perikanan dan kelautan kita juga menyumbang banyak untuk kemajuan negara kita. Di Papua sendiri mangrove-nya, tutupannya salah satu yang paling besar di dunia ini kan. Jadi itu yang harus kita jaga. Kalau laut bermasalah, semua lini kehidupan kita juga pasti berdampak. Ya. Apa saja program yang dijalankan oleh komunitas penjaga laut ini? Penjaga laut kita bikin banyak diskusi, termasuk diskusi kampus yang tadi kita sudah selenggarakan Sail to Campus. Sail to Campus ini kita sudah bikin 3 kali. Untuk tahun ini kita bikin di Universitas Erlangga, kemudian Universitas Podomoro, dan yang ketiga ini di Universitas Warmadewa. Sebelumnya kita sudah bikin juga di Brawijaya Malang, kemudian di Hasanuddin di Makassar begitu Pak. Nah selain diskusi-diskusi tentunya kita juga ajak teman-teman untuk
beraksi dong. Kalau cuma diskusi penguatan substansi tapi kita nggak ada aksi, jadinya melempem secara praktek gitu ya Pak. Nah baru-baru ini tanggal 29 Oktober kita bikin aksi besar-besaran, kita bikin di 279 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Teman-teman semua mengikuti aksi ini, namanya Aksi Muda Jaga Iklim. Aksi Muda Jaga Iklim ini sendiri punya 3 pesan kunci Pak: aksi, muda, dan jaga iklim. Jadi biasanya anak-anak muda ini kalau identik dengan biasanya anak muda cuma bikin gerakan yang nggak penting atau bikin demo yang bikin onar aja. Tapi kita mau mobilisasi mereka untuk gerakan yang positif, beraksi. Aksinya ngapain? Aksinya jaga iklim gitu. Nah kegiatannya beragam nih Pak. Kegiatannya ada tanam mangrove, ada transplantasi terumbu karang, ada juga bersih pantai. Nah bersih pantai ini salah satu hal yang kita rasa penting, tetap penting untuk dilakukan. Walaupun kadang-kadang kalau kita teman-teman yang LSM mungkin bilang bersih pantai itu kayak ngepel keran bocor. Hari ini jam segini kita bersih-bersih pantai, 3 jam kemudian pasti sampahnya udah numpuk lagi di pantai. Tapi itu penting karena bersih pantai ini jadi tindakan edukasi juga buat banyak orang. Jadi sambil dia mengutin sampah, sambil dia merenung, oh gini ya, kalau aku pakai sedotan plastik hari ini, kebayang ada 3.000 orang yang berpikir hal yang sama dengan aku, berarti ada 3.000 sedotan plastik dibuang begitu aja tanpa pemanfaatan pengelolaan yang baik gitu Pak. Nah itu kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan. Terus diskusi juga tetap kita lakukan supaya bukan cuma mahasiswa sektor kelautan dan perikanan aja nih Pak yang terpapar, tapi masyarakat urban juga bisa mengerti. Jadi kita mau translate isu kelautan ini jadi sesuatu yang bisa mudah diterima oleh banyak orang. Kenapa anak muda? Kenapa anak muda? Orang tua juga banyak kok. Kenapa anak muda? Kita berangkat dari pemahaman bahwa orang muda itu kan sering digadang-gadang sebagai agen perubahan ya Pak. Gitu. Nah, kita mau rubah narasinya, orang muda itu bukan generasi yang gak jelas, generasi yang bikin onar, generasi yang strawberry. Iya gitu. Tapi kita mau bikin narasinya jadi narasi yang positif. Orang-orang muda dimobilisasi untuk sesuatu yang positif, memberikan sesuatu untuk bangsa. Jadi nggak cuma nuntut ayo negara bisa apa, tapi kita juga mau memberi sesuatu, berperan aktif untuk menanggulangi kerusakan iklim, begitu Pak. Nah, Yolanda kan sudah ada di dalamnya nih. Ya. Ini namanya komunitas. Ya. Komunitas itu ada organisasinya nggak? Komunitas itu kita ada organisasinya. Sekarang memang belum jadi badan hukum tersendiri. Sekarang masih jadi kantung relawan di bawah support dan supervisi Yayasan Ekonusa. Tapi tentu saja berharap supaya penjaga laut ini bisa jadi organisasi yang mandiri, jadi bisa punya pendanaan mandiri, jadi bisa memobilisasi lebih banyak lagi orang-orang muda di seluruh Indonesia Pak. Sekarang sih sudah ada 400-an relawan 400 terdaftar, ya 400-an relawan terdaftar di seluruh Indonesia. Nah, memang diskusi-diskusi kampus ini kita rencana juga pengennya bikin untuk kerjasama yang berkelanjutan supaya nanti relawan-relawannya juga kita bisa perkuat di basis kampus. Ya kalau di kampus itu kan ada organisasi ekstra ya, ekstrakurikuler. Anggaplah misalnya ada pencinta alam. Ya. Mereka sebenarnya kan bisa di-connect ya. Betul Pak, bisa. Teman-teman di Ambon juga mereka punya diving club society gitu. Kita engage mereka juga. Datang waktu itu ke Universitas Patimura Ambon, ketemu sama teman-teman dari kelompok penyelamnya juga. Jadi biar sekalian kita dorong semangat kolaborasi. Kalau sendiri-sendiri nggak mungkin, nggak bisa, lautnya luas. Itu kan kalau organisasi itu kan butuh doa. Ya. Doa atau enggak? Doa apa tuh Pak?
Bukan doa-doa gini Oh, ya. bukan ya. D-nya itu dana, O-nya itu orang, Ya, ya. A-nya itu alat. Ya. Saya Lalu sepakat sama Bapak. ada dana, ada orang, ada alat. Ya. Nah, penjaga laut ini sendiri doanya dari mana nih? Doanya D-nya itu ya itu menyambung yang tadi saya sudah sebutkan, kalau D-nya ini kita dananya masih banyak dari Yayasan Ekonusa tentu saja, tapi kemudian kita berharap ini jadi organisasi yang mandiri, jadi bukan punyanya salah satu pihak, tapi ini punyanya semua Masyarakat. orang muda ya, gitu di seluruh Indonesia. Kemudian orangnya kebetulan di kantor masih saya sendiri Pak, tapi ya itu yang dimobilisasi orang-orang Tapi muda. kan jaringan Ya, betul. udah kebentuk Jaringan. ya di seluruh Indonesia. Ya, jadi yang tadi saya bilang aksi yang besar itu di 279 lokasi, itu bukan cuma penjaga laut tapi komunitas-komunitas lokal. Iya. Misalnya kalau di Palu kita ada salah satu mitra namanya Rubalang. Mereka waktu itu organisir aksi di 11 lokasi di Palu waktu itu. Itu hanya contoh dari banyak. Organisasi yang Kalau di Bali? Kalau di Bali kita engage juga dengan Bye Bye Plastic Bags. Ada Kamelati yang mengorganisir Bye Bye Plastic Bags. Sudah ada jaringan? Iya, sudah ada. Tapi kebetulan memang lumayan kesulitan. Waktu itu mau ke Bali, kita mau cari teman-teman volunteer untuk bisa kita ajak untuk organisir kegiatan, memang belum ada. Nah, rencananya pengennya Bukan belum ada, ya, belum ketemu. belum ketemu, betul. Belum nyantol. Betul. Kalau mau nyantol nih ngubungin siapa gitu? Kalau iya, betul. Makanya seneng ada Sail to Campus ini jadi ajang untuk kenalan, ajang untuk bisa dorong terus semangat kolaborasi, karena ya betul itu Pak, kalau sendirian kita jadi Nggak mungkin, bisa. karena ra-nya kan ra kolaborasi. Betul, iya kan? betul. Kalau kompetisi kita susah. Bukan, udah lewat. Kita udah lewat. Kita ra-nya kolaborasi. Ya. Lu punya apa, gua punya apa, ayo Ya. kita bareng-bareng gitu Ya, kan. ya. Nah, apa yang menjadi harapan dari penjaga laut ini? Harapan penjaga laut, tentu saja penjaga laut itu kita tidak mau hanya hadir meramaikan ranah organisasi lingkungan. Kita nggak mau cuma jadi organisasi kebanyakan aja nih, yang paling cuma bikin aksi, kegiatan, event satu hari udah selesai gitu. Tapi berharap dengan adanya penjaga laut ini kita jadi mewarnai sektor perikanan dan kelautan, dan bukan cuma perikanan dan kelautan tapi sektor lingkungan gitu, aktivisme lingkungan. Berharap dengan adanya penjaga laut kita bisa jadi wadah relawan, supaya yaitu kalau meminjam tadi istilah Bapak, saya lupa tadi Bapak yang ketemu, suaranya jadi lebih kuat untuk bisa diredam gitu. Jadi suara-suara orang muda ini harus kuat digaungkan. Ini jadi tindakan advokasi juga untuk para pemerintah untuk bikin kebijakan pro lingkungan begitu. Artinya anak muda itu katanya power. Iya, betul, harus power. Power ini dikumpulkan jadi movement. Iya. Power yang positif-positif ini harus dikumpulin. Terus selain daripada itu, kita juga harus dorong masyarakat untuk bisa mengubah gaya hidup untuk pro lingkungan juga. Jadi bisa dimulai perubahan itu, kalau kita mulainya dari hal-hal yang kita nggak punya, kita pusing sendiri. Tapi perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri, dari hal kecil, misalnya bawa tumbler. Kayak Kak Putri, saya lihat bawa tumbler kemana-mana, itu sesuatu kebiasaan yang harus dibiasain Harus sih dibiasakan. Pak. Betul. Ya. Nah, tadi saya dengar juga bahwa penjaga laut ini ada ketika Bu Puji jadi Menteri Kelautan. Ya, Pandu Laut ya saat itu ya. Kadang-kadang kebiasaan kita menterinya hilang lalu Ya. ekor-ekornya hilang semua gitu. Enggak ya? Saya bersyukur justru ini enggak Pak, jadi enggak meredup gitu. Jadi Pandu Laut Nusantara tetap ada sampai saat ini. Tapi kemudian kita diambil alih oleh Ibu Susi Pujiastuti sendiri sampai saat ini. Kemudian penjaga laut ini ada Abang Bustar Maitar yang sebenarnya memang dari 3 tahun lalu sudah
bantu juga di organisir Pandu Laut Nusantara, tapi kemudian kita bikin yang baru juga yang sama mirip dengan Pandu Laut Nusantara, namanya Penjaga Laut begitu. Jadi saya bersyukur sih ini tidak meredup tapi menguat malah lebih ini ya. Jadi bukan. Tapi Bu Puji masih terlibat? Iya, masih terlibat. Malah lebih bagus kan? Iya, betul. Dia udah di luar kekuasaan kan lebih independen gerakannya. Iya, betul. Tapi kan nggak bisa nenggelamin. Iya, nggak bisa. Nggak bisa nenggelamin kapal ya. Nggak bisa nenggelamin kapal. Tapi ya mungkin perjuangannya jadi diubah, sudut pandangnya mungkin ya Pak gitu. Jadi mungkin bukan penenggelaman kapal lagi, tapi mungkin bisa organisir banyak masyarakat mungkin. Gitu Pak. Nah, edukasi apa yang Yola rasakan gitu ketika masuk ke komunitas ini? Edukasi, terus terang, kalau dulu saya pikir misalnya hal-hal simpel kayak buang sampah pada tempatnya. Setelah saya terjun ke Pandu Laut Nusantara dan Penjaga Laut, saya sadar ternyata buang sampah pada tempatnya itu nggak cukup. Kita perlu tindakan-tindakan lain yang mungkin, tapi bukan berarti saya mengecilkan teman-teman yang sudah berkomitmen untuk buang sampah pada tempatnya. Itu penting, itu bagus, tapi kita perlu level up, naik kelas gitu. Jadi ya perlu ada pengelolaan sampah yang baik, perlu belajar pilah sampah. Pilah sampah ini peran pentingnya mungkin dipegang oleh ibu-ibu rumah tangga misalnya. Bisa mulai pilah sampah yang misalnya yang bisa di-recycle, atau sampah makanan yang udah nggak tahu mau diapain lagi itu harus dipisahin. Nah, yang kayak gitu-gitu sih ya Pak, itu edukasi yang saya rasakan benar-benar ketika saya baca banyak artikel tentang masalah-masalah iklim, masalah kelautan dan perikanan. Saya pikir ya kalau ada hal-hal simpel yang kita bisa kerjakan harus dimulai, tapi kalau kita bisa level up juga harus mulai belajar, karena krisis iklim itu bukan nunggu 25 tahun lagi, tapi sudah dari sekarang kita rasakan. Selama ini orang datang ke laut untuk berwisata ya. Iya. Nah, sekarang Yola terlibat dalam menjaga lingkungan laut. Ya. Separah apa sih kerusakan lingkungan laut kita? Kalau dulu ya orang kalau liburan identik pasti saya pengennya ke pantai gitu ya Pak, ke laut pantai, gitu ya, snorkeling atau cuma sekedar di pantai aja gitu. Tapi sekarang kita lihat banyak pantai-pantai yang juga sebenarnya udah rusak, udah hilang nilai wisatanya gitu ya. Dan kemudian kalau kita baca-baca juga tentang berita tentang krisis iklim, ini semua nyambung, nggak cuma bicara soal masalah lingkungan. Krisis iklim itu kena ke semua aspek kehidupan gitu, kena ke aspek pariwisata, kena ke aspek kesehatan, banyak aspek gitu. Jadi saya pikir lingkungan, terutama pantai, wilayah pesisir sudah banyak yang rusak. Dan banyak nelayan juga, kalau saya baca ada nelayan-nelayan di Maluku Utara, mereka kesulitan cari ikan, jadi jangkauan tangkap ikannya semakin jauh dan ikannya juga makin kecil gitu. Tapi harga tetap mahal. Akhirnya ibu-ibu mungkin mengeluh harganya naik gitu. Nah kayak gitu-gitu. Nah terus mungkin bukan tentang pantai, tentang perairan, buah duren juga salah satu yang terkena dampak krisis iklim juga nih Pak gitu. Ada petani di Bengkulu juga yang mereka mengeluh panen buah duriannya nggak maksimal karena 3 tahun ini sudah terkendala perubahan iklim yang nggak menentu gitu. Apa hubungan durian dengan laut? Karena buah durian itu salah satu buah yang sensitif terhadap perubahan cuaca Pak. Gitu. Jadi bisa jadi 5 tahun, 7 tahun kemudian kita nggak bisa nikmatin buah durian kayak tahun-tahun sekarang atau kayak tahun-tahun sebelumnya gitu ya Pak. Gitu. Dan buah durian itu cuma satu dari banyak buah yang. Tapi perubahan iklim ini kan terjadi hampir di seluruh dunia ya. Ya betul. Nah konon katanya Indonesia itu paru-parunya dunia. Ya. Tetapi kan tidak cukup kita aja di Indonesia yang harus menjaganya betul, gitu. Betul.
Tetapi paling tidak kita harus bersyukur hidup di Indonesia, kan begitu kan? Ya, ya. Nah, lalu apa gerakan-gerakan yang kiranya bisa kita lakukan nih? Gerakan-gerakan yang kita bisa lakukan tentu saja masyarakat itu dia nggak bisa gerak kadang-kadang kalau nggak ada hubungannya dengan kepentingan dia. Misalnya kalau ya masyarakat itu harus dibuat sadar kalau dia tahu oh ini ada hubungannya dengan kepentingan hidupku. Misalnya kalau nelayan nggak dapat ikan, akhirnya nggak dapat penghasilan, otomatis ya udah jadi nggak bisa ada biaya penghidupannya. Nah akhirnya kita juga harus bikin juga kampanye-kampanye untuk penyadartahuan, misalnya nelayan-nelayan. Mungkin kita bisa edukasi untuk cara tangkap ikan yang terukur, misalnya yang berkelanjutan begitu ya Pak. Nah aksi-aksi seperti tanam mangrove juga itu salah satu yang penting. Itu tanam mangrove itu kan butuh 10, 15, 20 tahunan untuk bisa tumbuh besar Pak gitu. Sampai dia bisa jadi barisan barrier yang bisa melindungi wilayah pesisir dari terjangan ombak begitu ya. Nah berarti kan butuh waktu yang sangat lama. Nah kalau dinanti-nanti ditunda-tunda ya keburu banyak wilayah pesisir yang habis gitu Pak. Ya ada satu kampung yang waktu itu kami kunjungi di Kabupaten Bekasi di Jawa Barat, namanya Kampung Muara Gembong. Waktu itu kita lagi survei lokasi kegiatan sebenarnya Pak. Tapi kemudian menemukan cerita yang miris. Muara Gembong ini kalau dilihat dari jaraknya hanya 4-5 jam dari Jakarta. Itu belum ditambah nyasar mungkin ya. Tapi lumayan singkat lah sebenarnya Pak. Dan 1 jam dari Pelabuhan Cilincing, dari pelabuhan di Cilincing di Jakarta menuju Muara Gembong gitu. Sebenarnya dekat dengan metropolitan, tapi justru keadaannya jauh dari hingar-bingar metropolitan gitu. Karena setiap kali mendekati maghrib mereka harus siap-siap kalau rumahnya akan terendam dalam betis gitu. Karena ya air laut pasti naik gitu. Dan setiap bulan 3 bulan sekali itu biasanya ada banjirop gitu. Terus mereka juga harus siap-siap pindah rumah kalau rumahnya diterjang air laut gitu. Itu salah satu cerita miris. Jangan-jangan mungkin bukan cuma Muara Gembong, ada banyak wilayah-wilayah lain yang mengalami ancaman gitu ya. Mungkin, itu kenapa bisa terjadi gitu? Ya itu karena air laut makin naik ya Pak gitu. Terus kalau mungkin teman-teman yang di media sosial mungkin sering ngikutin ada bercandaan-bercandaan Bekasi itu tempat buang segala sesuatu. Emang benar ternyata semua macam sampah berujung di Bekasi. Berujung di situ ada perabotan rumah tangga. Bahkan kemarin bapaknya juga ada cerita ada mayat manusia berujung di sana gitu. Sering banget Mbak gitu katanya berujung di sana. Nah, ya itu yang miris ya sebenarnya Pak. Kita pengen dengan adanya penjaga laut dan orang-orang muda ini kita bisa bikin sesuatu yang mungkin lingkupnya kecil tapi efeknya radikal gitu buat masyarakat. Artinya ketika kita jaga laut itu kan hilir. Iya kan? Ya, betul. Kalau di hilir kita jaga, sementara di hulu nggak dijaga. Iya. Tadi cerita tadi, jangan-jangan karena di hulu lalu di hilir menjadi problem. Betul. Bisa jadi Pak. Nah makanya harus bikin juga nggak cuma bersih pantai, tapi ya itu harus monitoring juga. Ya betul. Ya, minimal buang sampah lah. Betul, minimal buang sampah. Jangan sembarangan gitu kan. Ya. Nah kembali ke penjaga laut nih, saya tertarik banget nih dengan penjaga laut. Ya. Nah, ini kan komunitas anak-anak muda di seluruh Indonesia. Ya. Nah, sementara tadi di Mbak Yola bilang di Bali belum ketemu nih. Belum ketemu. Nah untuk bisa ketemu nih gimana caranya nih? Untuk bisa ketemu justru ini kita nyari banget nih Pak teman-teman yang siap untuk kita sama-sama belajar. Karena Bali ini kan dilingkari lautan nih. Iya. Pulau yang kecil. Iya. Kemudian di seluruhnya ini lautan nih. Iya. Dan
abrasi sudah mulai nih. Iya, iya. Di beberapa pantai itu mengalami abrasi. Betul. Ya, mangrove juga sangat penting untuk kita jaga. Betul. Nah, artinya komunitas lingkungan lokal di Bali sebenarnya sudah banyak bertumbuh. Iya. Cuman bagaimana meng-linkkan ini, ya mengkolaborasikan ini kan, betul. Apalagi sekarang sudah ada penjaga laut yang ada di tingkat nasional, saya pikir satu langkah yang harus dilakukan gitu. Iya. Nah, gimana caranya biar bisa ketemu nih? Nah, sebenarnya organisasi ini sudah banyak, cuma perlu dijahitin gitu ya Pak, biar ketemu gitu ya. Iya. Entah apa nama organisasinya kan nggak penting. Iya. Yang penting adalah misinya ketemu. Betul. Mungkin selama nanti kita saya dan teman-teman penjaga laut yang lain ada di Bali, mungkin nanti kita bisa atur pertemuan gitu ya sama teman-teman komunitas dan pegiat-pegiat lingkungan, mungkin diskusi-diskusi yang ringan gitu. Tapi sambil kita rencanakan kira-kira aksinya mau ngapain lagi nih gitu. Kalau cuma diskusi berhenti di situ satu hari selesai menguap gitu materinya. Tapi saya berharap juga tadi kita barusan bikin Sail to Campus di kampus Warmadewa. Saya berharap juga ini bisa jadi langkah awal. Mungkin kampus Warmadewa bisa jadi tempat pertama lahirnya penjaga laut begitu. Jadi kalau nanti next time nih Pak, kalau saya ke Bali lagi udah nggak bingung mau ngubungin siapa. Benar. Tapi sudah ada teman-teman Warmadewa yang siap Kak, kita bisa ketemu sama orang ini begitu. Jadi sih memang jadi kita bangun simpul-simpul ya. Betul. Jadi sehingga meluas nanti mana-mana karena menjaga laut itu penting. Iya. Dan laut itu sumber kehidupan kita. Iya. Dan nggak hanya teman-teman dari jurusan sumber daya perairan atau misalnya kelautan dan perikanan atau kehutanan misalnya, nggak perlu nunggu harus bergerak ada di sektor bidang itu gitu, tapi bisa sama-sama kok gitu. Saya juga mulai dari nol banget, sekarang jadi sastra Inggris lagi menginspirasi banyak orang. ya sastra Inggris lagi yang sebenarnya kalau 3 tahun lalu saya pikir-pikir nggak pernah membayangkan akan duduk di sini bersama Bapak, akan duduk tadi bersama teman-teman mahasiswa Warmadewa gitu, akan bicara tentang climate change. Saya nggak pernah membayangkan itu, tapi justru ternyata kita dipersatukan oleh isu-isu lingkungan, terus sama-sama mau dorong semangat kolaborasi. Pertanyaan yang sering muncul kemudian, Mbak Yola ini kan ada di penjaga laut nih, dapat apa sih di situ gitu? Biasanya anak muda kan pertanyaannya begitu. Saya ikut itu dapat apa gitu? Buat saya penjaga laut itu, kalau saya bisa ibaratkan, kalau saya bilang sama orang banyak, penjaga laut itu semangat. Tapi kalau buat saya pribadi, penjaga laut itu kesempatan. Kesempatan untuk ketemu banyak orang hebat. Seperti Bapak hari ini, ketemu Kak Putri tadi di Sail to Campus, ketemu teman-teman yang mungkin baru memulai semangatnya, inisiatifnya untuk pelestarian lingkungan. Ketemu banyak orang dengan berbagai karakter, belajar itu juga. Terus kesempatan juga untuk belajar jadi pembicara-pembicara, belajar nggak cuma jago mobilisasi, aksi-aksi yang praktek di jalan gitu, kita campaign, tapi juga belajar gimana kita mau kuat secara substansi, bisa ngomong tentang pentingnya laut. Kalau kita aja nggak paham tentang pentingnya laut, gimana kita bisa bikin orang sadar. Terus kesempatan untuk belajar banyak sih Pak. Saya bermimpi ini penjaga laut bukan jadi skala nasional aja, tapi kita bisa bikin advokasi ke pemimpin-pemimpin dunia. Ngambil momen di event G20 ini gitu benar, ketemu banyak pemimpin-pemimpin, atau nggak usah pemimpin dulu, ketemu sama misalnya turis-turis asing misalnya, kita bisa campaign tentang pentingnya laut. Kalau dulu yang terkenal kan Greenpeace ya? Ya, Greenpeace. Ya, Abang Bustar selaku CEO Yayasan Ekonusa ini salah satu dulu campaignernya di Greenpeace itu Pak. Gitu. Waktu itu karena Abang Bustar ini campaigner sekali, jadi waktu itu kita sama-sama bikin monster plastik di Jakarta waktu itu kegiatannya.
monster plastik. Nah di Jakarta ini kan hari Minggu ada Car Free Day. Nah kita arak monster plastiknya. Kenapa disebut monster? Karena plastik itu kalau ditumpuk ya jadi sesuatu yang mengerikan gitu, bukan lucu, bukan imut gitu. Jadi kita arak supaya masyarakat yang ikut Car Free Day hari Minggu itu ngeliat betapa mengerikannya kalau sampah kita biarkan begitu aja gitu. Itu salah satu ide-ide gilanya Bang Bustar juga. Jadi tetap plastik ini jadi monster deh Ya, bagi kehidupan jadi manusia. monster. Betul, Ya. betul. Dan biasanya muaranya dibuang aja ke laut itu. Iya, betul, betul. Laut harus kita jaga. Ya, Ya. harus kita Nah kegiatan-kegiatan di samping tadi sudah banyak disampaikan, agenda-agenda ke depan dari penjaga laut ini apa? Agenda ke depan yang terdekat ini tentu kita mau bikin aksi Muda Jaga Iklim ini bukan cuma event di tanggal 29 Oktober. Jadi aksi Muda Jaga Iklim ini salah satu aksi yang kita bikin tahunan. Jadi ini yang kedua kalinya kita bikin. Tahun lalu kita bikin bertepatan dengan ulang tahunnya penjaga laut nih Pak di tanggal 28 Oktober 2021. Sumpah Pemuda dong. Iya, mengambil semangat Sumpah Pemuda. Jadi kalau di zaman perjuangan dulu pemuda berkumpul untuk bersumpah mempertahankan tanah air. Nah, kalau sekarang masih sama nih warnanya, semangatnya, tapi berkumpul untuk sama-sama komit untuk menanggulangi dampak krisis iklim gitu. Nah, harapannya aksi Muda Jaga Iklim, kegiatan-kegiatan kita bukan jadi kegiatan yang event 1 hari, 3 hari gitu, tapi itu jadi ajang untuk menyebarkan semangat jaga iklim, semangat jaga laut ini sama lebih banyak lagi anak muda. Jadi mereka bisa pulang, nggak usah muluk-muluk mungkin campaign sama orang jauh, tapi bisa campaign jadi influencer di rumah sendiri dulu mungkin. Penyebar virus lah. Iya, jadi influencer buat orang tuanya misalnya, atau teman sekolahnya, teman kampusnya, itu justru campaign yang sangat berpengaruh ya Pak. Dan media sosial, anak-anak sekarang kan mainnya di media sosial ya Pak. Nah itu dia. Iya. Dan semangat Sumpah Pemuda itu kan masih harus digaungkan. Iya, betul. Ya kan? Betul. Bertanah air. Laut itu kan air. Iya. Darat itu tanah. Iya, iya. Jadi kadang-kadang kita lupa itu tanah dan air itu. Iya, betul. Nah, harapan Yola untuk laut kita ke depan apa nih harapannya? Iya. Ya. Ada bagian yang menarik sekali kalau 4 tahun lalu kayaknya ya saya baca meminjam istilahnya Pak Jokowi, udah bertahun-tahun kita memenggungi laut. Sudah saatnya kita menghadap laut. Makanya 3 tahun lalu itu kita bikin aksi namanya menghadap laut. Jadi habis bersih pantai kita menghormati peran laut dalam hidup kita sambil menyanyikan Bagimu Negeri dan menghadap ke laut gitu. Nah itu filosofinya dalam sekali. Waktu kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri itu rasanya haru karena membayangkan apa ya yang sudah kita kasih untuk negara kita, untuk bangsa kita gitu. Mungkin kalau kita lihat terus peran pemerintah apa nih, nanti kita banyaknya kecewa. Tapi kalau kita juga berperan aktif, harus mulai ya. Iya, harus mulai gitu. Semua ini PR-nya bukan cuma PR pemerintah, tapi PR semua orang gitu. Karena perubahan iklim bukan cuma kena ke kaum elit, tapi dan yang malah paling terdampak kan betul, yang paling terdampak saudara-saudara kita yang ada di pesisir. Iya, betul. Mereka jadi barisan terdepan yang paling kena perubahan iklim gitu. Harapannya tentu saja laut kita jadi benar-benar bukan hanya teori laut masa depan bangsa, tapi itu jadi sesuatu yang paham yang kita bawa pulang ke rumah. Setiap kali misalnya mau beli sesuatu, kita mungkin jadi lebih banyak mikir, aku kayaknya nggak terlalu butuh barang ini deh gitu. Mungkin aku kayaknya cuma lapar mata aja. Aku kayaknya sekarang mulai mau biasakan bawa kantong belanjaan deh gitu. Atau aku kayak kemarin nih saya lupa bawa tumbler minggu ini ke Bali Pak gitu. Daripada pakai botol sekali pakai, jadi saya harus beli tumbler gitu supaya kita
banyak memproduksi sampah botol plastik kan gitu. Nah yang kayak gitu-gitu itu sudah mulai harus dibiasakan. Harapan saya ada lebih banyak anak-anak muda, lebih banyak anak-anak muda seperti Kak Putri, bukan cuma saya, tapi teman-teman lain yang memulai aksi pelestarian lingkungan ini. Wow, keren. Ya. Sampai kapan? Sampai Tuhan bilang berhenti. Tuhan bilang berhenti. Karena ya itu, kalau cuma pekerjaan, kontrak selesai mungkin udah selesai. Tapi ini jadi sesuatu yang harus digeluti. Defend ya. Iya, kadang capek sih Pak kalau misalnya bikin kampanye, bikin aksi. Tapi ketika lihat teman-teman relawan begitu semangat, mau sama-sama belajar, akhirnya capek itu terobati. Artinya kan mereka yang bisa bergabung menjadi komunitas ini kan siapa saja kan? Iya, betul, siapa saja. Dan jangan kemudian bergabung ini kita dapat apa gitu. Iya, betul. Kan itu kadang-kadang kan. Betul. Oh, saya ingin gabung nih, ada kerjaan nggak gitu. Iya, saya dapat apa nih? Udah dapat apa nih? Kalau gitu. udah ikutan. Gimana mengatasi? Mengatasi kayak gitu, sebenarnya nggak sekali dua kali ketemu yang kayak gitu. Nah, itu dia. Gitu. Memobilisasi orang muda, apalagi ini warnanya sukarela gitu, nggak dibayar, itu ngeri-ngeri sedap sih kadang-kadang. Kemarin waktu kita bikin aksi besar ini, aksi Muda Jaga Iklim ini, bersyukur ketemu banyak orang juga yang memang semangatnya kolaborasi, jadi semangatnya aktivisme gitu. Tapi mungkin yang nggak jarang juga ada juga yang nanya kita dapat apa nih Kak gitu. Tapi ya tetap harus jawab aja dengan positif. Kakak bisa dapat pengalaman untuk ikut serta dalam aksi yang besar ini, dan aksi ini bukan cuma punya penjaga laut gitu, bukan punya komunitas eksklusif tersendiri gitu, tapi ini punyanya kakak juga gitu. Hari ini kakak tanam mangrove, kakak bisa menyelamatkan masyarakat pesisir di daerah ini gitu. Hari ini kakak misalnya transplantasi terumbu karang, kakak menyelamatkan ekosistem laut bekerja, gitu. Itu sih, jadi suka dukanya, tapi ya harus tetap positive vibes sama orang-orang yang mau bergabung. Oke. Ini gerakan anak muda yang sifatnya nirlaba dan sukarela. Ya. Tentu doa tadi menjadi penting. Iya, betul. Apalagi kan? Yang D ya Pak. Ya. Nah, gimana cara mengetuk nih? Iya. Iya kan? Kalau saya sih melihat ini mestinya anggaplah ya pengusaha, betul. Yang mereka sadar bahwa mereka juga bagian dari yang memproduksi sampah yang kemudian dibersihin oleh anak-anak muda ini. Gimana mengetuk hati nurani mereka, paling tidak untuk menanggulangi D tadi itu. Iya, menanggulangi D ya. Kadang kalau cuma O dan A tapi nggak ada D itu juga susah juga ya Pak. Benar. Walaupun D itu bukan segalanya, tapi susah juga kalau kita tapi tetap tanpa D. Harus ada. Ya betul, harus ada. Nah kita juga sebenarnya mendukung kegiatan-kegiatan atau ajakan kerjasama misalnya dari perusahaan-perusahaan kalau mereka ada program CSR misalnya, pengabdian kepada masyarakat gitu. Kita mulai dari situ. Mungkin CSR itu kan kalau dipikir-pikir ya itu cuma aksi yang sebenarnya jangka pendek gitu. Hari itu mungkin nggak lama, mungkin hanya 3 hari selesai, habis itu sudah gitu. Tapi kemudian kita dorong ini jadi sesuatu yang kontinu gitu. Mungkin kalau kerjasama sekali ternyata kita cocok, ternyata kita satu frekuensi, mungkin kita bisa berlanjut gitu ke depannya. Dan dari satu perusahaan akhirnya kita ketemu lagi banyak teman-teman lain yang mungkin butuh dukungan juga untuk menginisiasi, mengorganisir aksi. Ya sebenarnya kan mempermudah para pengusaha dan perusahaan. Betul. Karena ada organisasi atau lembaga atau komunitas yang mereka concern dan mereka melibatkan banyak sekali anak-anak muda. Mereka kan tinggal nyemplung aja. Iya kan? Iya. Dan harapannya juga dengan mengambil momen G20 ini Pak, ketemu
high level dari berbagai negara nih kita Benar. ketemu. Mungkin daripada mereka mendanai program-program yang sebenarnya merusak lingkungan, ya kita bisa dorong gitu, advokasi untuk Pak ini kita orang muda Indonesia punya program ini, Bapak berani dukung nggak? Gitu. Ya, kurang Nah, lebih. kerjasama itu udah terbangun nggak dari komunitas laut? Saat ini kita masih lewat Yayasan Ekonusa, jadi Yayasan Ekonusa yang bergerak di barisan Jadi Ekonusa terdepan sudah membangun link dalam dan luar negeri. dalam dan luar negeri, iya Pak, Ya. gitu. Dalam itu karena itu penting. Benar. Ya, ya kemudian ya kembali lagi, kalau sendirian kita nggak bisa. Ya itu yang katakan tadi, Indonesia ini kan paru-parunya dunia. Betul. Iya kan? Jadi harus didukung Iya, sama. jadi masyarakat dunia, ayo dong bareng-bareng gitu. Ya, Ini kita udah ada orang loh. Ya. Tinggal bagaimana D-nya gitu. Iya. Semoga ada ide-ide baik, inisiatif-inisiatif baik dari G20 ini juga ya Pak. Tapi salah satu isu yang dibahas dalam G20 kan masalah climate change. Betul. Iya. Ya. Isu yang kalau tadi saya bilang itu ya isu yang lagi seksi-seksinya untuk dibicarakan gitu. Karena ya memang ya sudah happening, sudah terjadi. Dan Indonesia punya bargaining position yang kuat di situ. Karena kita penyumbang, penyumbang oksigen yang terbesar di dunia, Betul. paru-parunya dunia. Betul. Dan mangrove-nya juga ngumpul di Indonesia. semua. Dan mangrove itu katanya pohon yang bisa menyaring gitu ya, CO2. Betul. Yang sangat kuat. Betul. Jadi jadi habitat juga untuk kepiting-kepiting bakau. Iya. Gimana harapan Yola untuk anak muda kita? Harapannya, saya percaya, saya meyakini, paham yang tadi saya bilang bahwa anak muda itu adalah agen perubahan. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Perubahannya itu harus dimulai ya jangan nunjuk orang lain, tapi coba tanya sama diri kita apa yang kita bisa lakukan. Kalau cari dari apa yang kita nggak punya nanti kita pusing. Tapi harus tanya kira-kira dua tanganku ini bisa melakukan apa sih? Kira-kira aku dengan keterbatasanku bisa melakukan apa sih gitu. Mulai dari nol, mulai aja dulu, nggak usah banyak mikir. Kalau banyak mikir nanti kita nggak jadi-jadi. Banyak nggak jadinya. Iya, banyak. 3 tahun lalu juga saya banyak pemalu, banyak melewatkan banyak kesempatan. Ditawarin untuk kerjasama, ditawarin untuk misalnya jadi speaker di salah satu webinar misalnya atau salah satu diskusi misalnya. Saya kayaknya aku nggak bisa deh. Kayaknya aku anak sastra Inggris yang kayaknya nggak bisa ngomong apa-apa. Betul, yang tadi Kak Putri sempat bahas mental block gitu. Kayaknya melihat diriku, aku kayaknya nggak cocok deh untuk jadi speaker. Tapi kemudian dikasih lagi kesempatan untuk mengordinir teman-teman relawan penjaga laut ini, aku mau lakukan dengan lebih baik. Nggak lagi banyak melewatkan kesempatan. Kalau misalnya ada undangan bisa ngomong sama banyak orang gitu, ini bukan Yolanya yang dilihat tapi penjaga laut yang dilihat. Ada orang muda yang mau speak up tentang climate change, kenapa tidak gitu. Kenapa tidak anak-anak muda yang lain juga ikut bergerak. Wow, gitu. Keren. Berjuang terus, semangat terus. Mari kita jaga laut kita. Terima kasih Mbak Yola sudah hadir di studio. Senang sekali bisa ngobrol sama Bapak. Harapan saya anak-anak muda kita mulai terketuk bahwa laut itu adalah sumber kehidupan kita dan kita jaga laut untuk masa depan kita. Weekend kita pasti bisa. Terima kasih sahabat Weekend. Mari kita jaga laut kita karena laut adalah sumber kehidupan dan titipan anak cucu kita. Semangat. Terima kasih Pak. Terima kasih. Weekend.